Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inyoman Niknata Kusuma, saya dari kelas TI 4307. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Stagecoach Problem. Yang pertama, Stagecoach Problem adalah masalah khusus yang dibangun untuk menggambarkan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Nah, kemudian ada seseorang pencari keberuntungan yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan The Gold Rush di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanannya ini mengharuskan berpergian dengan stagecoach melalui negara yang tidak tenang, di mana ada bahaya serius, seperti perampokan. Nah, meskipun titik awal dan tujuannya telah diperbaiki, yang memiliki pilihan negara bagian mana yang akan dipilih untuk melakukan perjalanan melalui Enroad. Kemudian, pencari keberuntungan ini adalah orang bijaksana yang cukup peduli dengan keselamatannya. Setelah beberapa pemikiran, ia datang dengan cara yang agak pintar untuk menentukan rute yang paling aman. Nah, polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang stagecoach karena biaya polis untuk mengambil stagecoach didasarkan pada evaluasi keselamatan, maka rute teraman harus menjadi total polis asuransi jiwa termurah. Nah, di sini yang bisa kita lihat itu dari A ke B itu memerlukan biaya 2, dari A ke C itu memerlukan biaya 4, dari A ke D itu memerlukan biaya 3. Kemudian selanjutnya dari B ke E itu biayanya 7, B ke F itu biayanya 4, terus C ke E itu 3, C ke F itu 2, dan D ke G itu 5. Nah, seperti itu. Sama dengan di E dan H itu 1, E ke I itu 4, kemudian H ke J itu 3, dan I ke J itu 4. Selanjutnya, yaitu sistem jalan dan biaya untuk masalah stagecoach yang ada di sini. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, jadi ini tuh kita bagi menjadi 4 literasi dulu. Nah, jadi di sini literasi keempat, 3, 2, 1. Selanjutnya, the solving problem. Nah, catatan pertama bahwa belum tentu rute tercepat adalah rute yang paling optimal. Nah, optimal yang dimaksud adalah yang paling murah dan paling aman. Pemrograman dinamis starts melalui dari a small portion of the original problem and finds the optimal problem for this smaller problem. Jadi maksudnya itu pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang lebih sedikit daripada pemecahan menyeluruh. Nah, kemudian pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil. Nah, ini kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal dari yang sebelumnya, hingga masalah asli terpecahkan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya formulation. Nah, yang pertama kita bisa lihat XN. Apa sih XN-nya itu? Nah, XN ini adalah bagian yang akan dilewati. Nah, ini seperti A ke X1, ke X2, ke X3, dan ke X4. Nah, di mana X4 itu adalah J. Kemudian, FN, SFN atau SXN. Itu adalah total biaya keseluruhan. Kemudian, rumus yang di bawah ini digunakan juga untuk menentukan biaya yang paling optimal. Selanjutnya, permasalahan pertama. Nah, jadi di permasalahan pertama ini, kita bisa lihat dulu di gambar yang di gambar 10 tadi, di mana. Nah, jadi yang paling pertama itu adalah membuat yang ini, atau IJH. Di bagian ini. Kemudian
Kita gambar terlebih dahulu. Ini H, I, dan ini J. Nah, biaya dari H ke J itu adalah 3. Kemudian dari I ke J itu adalah 4. Yang bisa kita lihat dari sini. Ini 3, ini 4. Selanjutnya, problem stage 3, solution prosedur 3. Nah, sini kita gambarkan terlebih dahulu. Dari E, F, Q, kemudian ini H, ini I. Nah, H yang tadi kita dapatkan di stage 1 itu kan 3, kemudian I-nya 4. Ini 3, terus ini 4. Selanjutnya, yang pertama, yaitu dari E ke H sama E ke I. Dari E ke H itu biayanya 4. Tetapi dengan biayanya 4 itu di sini kita bukan tulis 4, melainkan 1 karena di bagian H3 ini dia sudah mulai 3. Kemudian di sini harganya 4. Berarti dari E ke H itu bernilai 1. Kemudian dari E ke I di sini kita bisa lihat nilainya 8. Kemudian dikurangi 4, berarti kita mendapatkan hasilnya di sini 4. Nah, selanjutnya seperti itu terus dari F ke H dan F ke I. F ke H itu 9. Nah, 9 kurangi 3 berarti nilainya 6. Kemudian F ke I itu 27, berarti nilainya 3. Selanjutnya G ke H itu nilainya 6, sini 3, berarti sini nilainya 3. Kemudian G ke I itu nilainya 7, berarti ini 4, berarti di sini 3. Nah, selanjutnya berarti rute yang kita pilih itu adalah E melewati H, F melewati I, dan G melewati H. Kenapa seperti itu? Karena gini, karena di sini E melewati H nilainya 1, itu lebih kecil daripada E melewati I nilainya 4. Berarti yang kita pilih adalah E melewati H. Selanjutnya yang dari F sama H ke I, F ke H itu kan 6, F ke I itu kan 3. Berarti yang kita pilih adalah F ke I, itu cuma mulai 3. Makanya kita pilih H, I, H. Kemudian yang di G juga sama, kita pilih ke H, ataupun pilih ke I. Tapi di sini kita memakai di H. Nah, selanjutnya prosedur number 2 atau literasi kedua. Nah, di sini tuh kita gambar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, berarti kita buat gambar di sini B, C, D, B, C, D, E, F, G. Sama caranya seperti tadi. Nah, kita ketahui yang dari nilai ke E itu adalah nilainya 4, terus nilainya 7, dan nilainya 6. Kenapa itu dilihat dari sini ya teman-teman? E-nya itu 4, F-nya itu 7, dan G-nya itu 6, karena jalurnya lebih pendek. 6. Karena kita pilih jalur yang paling rendah. Nah, kemudian dari B ini sama, pertama kita ke E dulu. B ke E itu 11. 11 kurangi 4 berarti 11 kurang 4. 11 kurang 4 itu 7. Kemudian B ke F itu 11 juga, berarti 4. 4. Kemudian dari B ke G. B ke G itu 12. Berarti 12 berarti dia 6. Kemudian di C ke E itu 7, berarti nilainya 3. C
ke F itu 9, berarti 2. Terus C ke G itu 10. C ke G itu 10, berarti nilainya 4. Kemudian dari D ke E itu 4. D ke itu 8, berarti jawabannya 4. Kemudian D ke F itu 7, itu 1. D ke G itu 11, berarti 5. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, di stage 1, sekarang kita pilih dari B-nya itu yang kita pilih melewati E atau F. Nah, jadi maksudnya untuk gini, Bang. Ini kan dari B itu antara dia mau ke E ataupun ke F nilainya sama-sama 11. Maka di X2-nya kita pilih E atau F, sama-sama boleh. Kemudian di C itu kan 7 sama 9. 7 sama 9. Jadi yang kita pilih itu yang F, karena yang nah, jadi maksudnya benar seperti tadi, berarti yang kita pilih itu E. Kenapa E? Karena E lebih kecil nilainya 7. Nah, kemudian dari D itu 8 sama 8. Berarti dia tuh boleh memilih mau ke E atau mau ke F. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu di prosedur pertama. Di stage 1 itu sama juga caranya seperti tadi. Dari A ini ke B itu 13, berarti nilainya adalah 2. Dari A ke C itu 11, berarti nilainya 7. Dari A ke D itu 11 kurangi 8, berarti nilainya 3. Dan yang kita pilih antara C sama D. Kenapa? Karena nilainya sama. Gitu. Selanjutnya, making the conclusion. Jadi dari for N2 atau N2, result S sama dengan C, kemudian X2-nya sama dengan E. Nah, maka yang pertama itu jalurnya bisa melalui A, C, E, H, A, C, E, H, J. C. Kemudian yang kedua A, D, E, H, J. Kemudian yang ketiga A, D, E, H, J. Maka, nah kenapa sih jawabannya tuh, solusinya tuh bisa ada 3 yang kita lihat dari sini. Maksudnya itu adalah optimal result is A, C, E, H, J. Itu pertama, kita lihat dari A. Dari A ini kita bisa berangkat ke C, ke E, kemudian ke H, ke J. Selanjutnya, kenapa D-nya ada 2? Karena yang tadi kita lihat yang paling pertama, di jalur yang A ini kan bisa melewati C atau D. Maka dari A ini bisa melewati C atau melewati D. Makanya di sini solusinya itu D-nya bisa 2 kali. Kemudian dari D ini bisa ke E, bisa ke H, bisa ke J. Selanjutnya dari A ke D, D-nya itu ke F, F-nya itu ke I, dan I-nya itu ke J. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan kata dan masih banyak ilmu yang belum saya pahami. Sekian video yang bisa saya share ke teman-teman. Terima kasih telah menonton. Selamat sore. Dadah.